Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu, dan semoga saja Allah itu memberikan rahmat ta'zimnya, rahmat kebesarannya kepada siapakah? Ala sayyidina, yaitu kepada junjungan kita. Siapakah junjungan kita? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Wa alihi, wa ala alihi, dan semua keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wassalam, yaitu tambah rahmat keselamatan bagi keluarganya, ilahi, ilaihi, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, keluarga sahabatnya, dan semuanya, yaitu termasuk umatnya, yaitu yang ada di majelis ini. Pengertiannya ini tuh baca sholawat yang disampaikan kepada, baca sholawat tertuju kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan kita semua. Dan semoga kita kelak nanti, yaitu berada, dikumpulkan di sampingnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, indaka wa makanatihi ladaika wa mahabbatika. Dan karena kita semuanya, dan dari kita apa yang dari kitanya maksudnya di sini? Karena kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adanya kita baca sholawat itu, maka kita itu akan apa ya? Jadi kita kayak apa ya? Digiring apa bahasa Indonesia? Diarahkan. Akhirnya diarahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan caranya kita, yaitu dengan cara mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini diterangkan, kalau Anda benar-benar mencintai Rasulullah, maka Rasulullah pun akan mencintai Anda semua. Wa mahabbatilaka. Nah itulah, kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka Rasulullah juga akan memperhatikan kita. Ya otomatis ente punya istri, kalau istrinya tidak dicintai, otomatis mencu. Bisirril ladzina bainaka wa bainahu, dan dengan rahasianya dan kebesarannya apa yang tadi diutarakan, apa yang ada di dalam hati kita, cinta kita, wasauqan, rindu kita diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, maka akan dibalas dengan rasa sama yang seperti kita miliki, dan tidak akan membeda-bedakan, dan tidak ada yang membeda-bedakan, yaitu karena kita itu semuanya dari umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, apabila kita sadar, mau menyadari, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini bahwa baginda Rasulullah itu watasdikon, benar adanya, dan bahwa baginda Rasulullah itu adalah makhluk yang sempurna,
Dan baginda Rasulullah itu diciptakan oleh Allah dijadikan orang yang sempurna. Likod rihi. Nah kalau sebaliknya likod rihi dibalik untuk kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, yaitu dijadikan sebagai orang yang ditakdirkan menjadi mencintai baginda Rasulullah. Nah sama nanti sebaliknya baginda Rasulullah pun akan mencintai kalian, kita semua, walaupun kita itu tidak pernah ketemu dengan adanya Ismukal A'zam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada rahasia siapapun nih, bahasanya siapapun yang mencintai Rasulullah, maka dengan caranya, dengan cara cinta kita mencintai Rasulullah, dengan rindu kita, dengan tulus, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendekati orang tersebut. Tapi di situ harus mengikuti apa yang jadi perintahnya baginda Rasulullah. Apa yang dilarang ya jangan dilakukan. Apa yang jadi sunnahnya maka lakukanlah. Jangan kita merasa ngakunya jadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya kita tidak menjadi umatnya baginda Rasulullah. Karena apa? Karena orang yang tidak mengikuti perintahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus tahu. Orang itu tidak melakukan apa yang jadi tingkahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kebanyakan orang itu adalah orang yang selalu mengagungkan kedunyaan. Lebih merasa khawatir dengan adanya kita tidak memiliki sesuatu yaitu kedunyaan dibandingkan kita tidak merasa ada kekhawatiran bahwa kita itu tidak akan dapat syafaat dari Rasulullah atau tidak didekati oleh Rasulullah. Itu bahasa seperti itu. Antara perbandingan kalau orang yang memilih saat ini kebanyakan orang memilih mencintai dunia, pemilih Rasulullah banyakan malah memilih dunia. Itu. Karena apa? Contohnya banyak. Orang-orang yang melakukan seperti itu banyak. Justru banyak sekarang sholat duha mulai pada tinggal. Lah, sholat hajat banyak yang kita tinggal. Bukan berarti sholat hajat, sunnah hajat itu bukan saat ada kebutuhannya saja, bukan. Dilakukan sholat hajat itu bukan karena ada kebutuhan, yaitu dilakukan karena illa billah. Itu. Jadi jangan merasa melakukan apa, jangan ada terpikirkan bahwa kita melakukan sholat hajat itu nanti kalau ada keperluannya saja. Jangan, itu nggak boleh. Berarti kalau ada perlunya saja ente, otomatis berarti ente itu melakukan ibadahnya yaitu digadaikan dengan dunia, maka tidak akan ketemu. Karena apa? Dalam keniatannya kita beda, bilisannya kita sholat hajat, di dalam hatinya awalnya sholat hajat, tapi dalam perjalanannya yaitu pengen mendapatkan sesuatu, maka itulah namanya niatnya teracuni. Nah, berarti ente melakukan itu bukan karena mahabbah wafihi sauqan, bukan itu, bukan karena cinta atau karena rindu kepada Rasulullah, tapi karena ada maksud. Nah, boleh ada seperti itu, ada maksud, ada hajat, ada kepentingan, boleh. Tapi Anda tetap melakukan di saat ente lagi ada keperluan, di saat tidak ada keperluan tetap melakukannya, yaitu adalah istiqomah. Nah, dengan istiqomah itu sendiri maka ente berarti mengikuti jejaknya baginda Rasulullah. Nah, insya Allah orang yang mengikuti jejaknya baginda Rasulullah seperti itu, ibadahnya bukan dikarenakan ada takhta, dikarenakan ada kedunyaan, maka orang itu insya Allah akan didekati oleh Rasulullah. Karena di sini sudah dikatakan wa mahabbatan lahu mahabbatihi laka. Itu.
Jadi kalau ente benar-benar cinta Rasulullah, maka pure cintailah Rasulullah dengan sepenuhnya. Dan dengan banyak rahasia-rahasia di dalam sunnah itu, di dalam kitab ini, yang menunjukkan bahwa orang itu kalau menghidupkan hatinya dengan asma'nya baginda Rasulullah, itu dengan sholawatnya, maka orang itu di sini bakal dijadikan bakal dikumpulkan dengan golongannya baginda Rasulullah. Loh. As'aluka, boleh, silakan Anda meminta. Antusoli wa tusalima, Anda mintakanlah. Isi daripada nanti sholawatnya itu sebenarnya Anda mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta rahmat ta'zim, ya kan? Rahmat ta'zim wa tusalima, lan rahmat keselamatan untuk siapa? Alaihi, buat siapa? Buat baginda Rasulullah. Wa ala alihi, lan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat dan para sahabatnya, dan ajma'ina, itu buat kita semua. Maka di situ kebanyakan kalau orang yang tidak pelit, maka baca sholawatannya itu beda. Kalau orang yang pelit, itu pasti beda. Kalau orang yang tidak pelit, maka baca sholawatannya beda. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Itu untuk semuanya, bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk turunan kita semua, untuk saudara, untuk orang tua, itu semua, dan untuk kaum muslimin wal muslimat. Kalau bukan orang muslim wal muslimat, ya bukan orang mukmin, ya bukan dan ini dari golongannya. Tapi orang itu di luar golongan kita. Allahumma duh Gusti Allah, mahabbati, cintaku, fihi, di dalam doaku ini, wa arifni, dan kita minta kelembutannya, pengetahuannya. Dalam satu pengertian di sini, yaitu kita mau mengerti dan kita mau memahami bihaqiki, dengan kenyataannya. Nah, maksud daripada ini pengertiannya, yaitu adalah doa tersebut menerangkan bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah itu dengan cintanya. Nah, cinta ke siapa? Ke cinta, otomatis kalau mencintai Rasulullah, otomatis berarti mencintai Gusti Allah. Wa may yata'alla wa rasuli, ya kan? Nah, terus itu apa kalimatnya? Faqad fazan fauzan azima. Nah, itu daripada rahasianya, bahwa Quran itu menerang, Quran itu pada dasarnya kalimatnya Allah seperti itu, dan perintahnya innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi. Nanti hadisnya seperti ini, dan di dalam kitab dalailnya seperti ini loh. Jadi apa yang ada di Quran itu, yang perintahnya awalnya innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi, maka di situ ada kalimat yang berkaitan dengan itu. Karena kita mencintai Allah dan Rasulullah, maka orang itu akan diberikan kejayaan, yaitu kejayaan yang sangat besar. Dan disitulah apa keterangannya. Karena apa orang itu seperti itu? Karena orang itu benar-benar mencintai dan rindunya kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan orang yang menyebutkan namanya baginda Rasul itu sama halnya menyebut namaku.
Di sini diterangkan kita juga akan minta pertolongan. Minta pertolongan buat siapa? Buat diri kita sendiri dan buat orang lain juga. Inilah makna nanti rahasianya kalau Anda itu memang berkepentingan untuk membantu orang lain juga dan untuk membantu diri sendiri, untuk membantu orang lain atau untuk keluarga, untuk saudara, mantu orang lain. Di sini wawafiqni. Ini penuh dengan rahasia, kalimat satu tapi maknanya banyak banget. Tuh. Warut batihi berarti disitulah maknanya. Makna daripada tersebut amalia yang dipakai untuk orang-orang dahulu itu benar-benar tidak seperti orang-orang lain yang sekarang. Tuh. Amalan yang tidak amalan yang dijalankan oleh manusia itu kalau tidak ada perintahnya, artinya sanadnya, artinya di sini yang mengesahkan, artinya di situ atau ada nasab binasab sanad binasabnya, hanya sekedar pengakuan, maka orang itu tidak akan diterima. Tuh. Di awalnya sholawat penuh dulu ya Om. Iya, tapi di situ ente harus tahu kamu jalurnya dari mana. Nah zamane kaume ku golane ku Pak Imron ku zamane kuwen. Nah, Pak Imron iseng siapa? Sing Pak Anto. Pak Anto siapa? Sing Koko. Koko siapa? Bang Pak Kijau. Pak Kijau siapa? Sing lho iku maksude. Ayo Pak Ustaz sini di Pak. Ya mbok sang disambung pring. Ya mesti kita ngelakuin ya. Loh. Jadi disitulah makna nanti ente berarti amalan tersebut yang dijalankan oleh ente itu yang ada perintahnya, maka amalan tersebut bakal diterima karena di sini diterangkan wawafikni. Tuh. Kalau ente hanya sekedar mengagungkan asmanya Allah, tidak masalah. Tapi makna bil khusus untuk pendekatan, untuk menjadikan ente dekat, ya nggak bisa. Itu. Karena di sini tetap ada hal yang tertentu yang harus kita jalankan. Artinya ente ngaku umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi entenya nggak mau ngikutin sunnahnya. Gimana? Nah itu. Iya kan? Jadi kalau kita mau mengikuti, ngerasa diri kita itu adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus tahu pegangan teguh yang sempurna itu apa. Nalika masalita masakin bisunati Rasulillah, yaitu adalah orang yang berpegangan teguh dengan sunnahnya Rasulullah. Itulah pegangan yang sempurna, yaitu melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu. Jadi kalau ada orang yang aku sallallahu ala Muhammad, udah mentok itu, wah kita kan umat itu tidak bisa dikatakan sebagai umat juga. Makna umat di situ kan ada makna tertentunya. Seberapa jauh ente merasa jadi umatnya baginda Rasulullah? Apa yang ente lakukan sebagai umatnya, generasinya? Nah disitulah maka ada yang namanya ulama. Ulama itu warisan daripada para nabi. Karena apa? Karena di situ dari mulai sahabat, tabi'in, masyayikh, ulama, kiai, ustadz sampai tokoning ente, sampai nyampe ente. Yaitulah karena ada hadisnya al ulama warasatul anbiya. Makanya perintahnya Kanjeng Nabi itu nyampe ke ente. Jangan mentang-mentang ente nggak ketemu baginda Rasulullah terusan ya saya kan umatnya baginda Rasulullah, kan saya nggak ketemu jadi nggak usah melakukan sunnah lagi. Nah itulah orang pinter namanya. Pinter tapi pinter jari dewek kan. Pinternya pinter keblinger. Kepinteran Pak. Nah itu jadi nanti man amala amilan laisa amruna ya alaihi
alai amruna raddun. Nah, itulah orang yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis orang itu tidak diterima. Tuh. Ini menunjukkan makna amalia bil maksudnya. Tapi kalau umumnya ente membaca sholawat, ya tetap boleh saja. Itu tandanya ente karena mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak cara khusus gitu. Kalau dengan cara khusus maka ente sholat duha dijalankan, ya kan? Terus sholat sunnah wudhu yang jalankan gitu kan. Nah, sholat hajat ya dilakukan. Ini kan bolong semua loh. Kalau bolong semua ya nggak tahu ini. Nanti ada aja, aduh pusing. Nah itu yang ada. Mending kalau koyonya kecil, gede ini kayak layar tancap. Nah itulah kenyataannya. Jadi artinya kita kalau mengaku diri kita adalah umatnya baginda Rasulullah SAW, maka penuhilah atau kita kan setidak-tidaknya mau menjalankan apa yang dijalankan baginda Rasulullah. Nah itu insya Allah nanti kalau kita mau benar-benar melakukan seperti itu, kita kan semuanya kan dipermudah dan itu mendapatkan pertolongan langsung melalui baginda Rasulullah SAW, karena tetap